Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Mengarak pengantin di tengah kota, naik iring-iringan mobil segera berlalu. Mari menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, hidup menjadi tenang, tentram selalu. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini Gereja Katolik sedunia merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Lihatlah kemah Allah di antara manusia. Dia akan berdiam bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Allah bersama mereka ini akan menjadi Allah mereka. Hadir bersama saya, Romo Diosesan Antonius Arvin Samosir, akrab disapa Romo Arvin. Selamat datang Romo Arvin, apa kabar? Sehat Bu Margaret, gimana kabar juga? Kabar saya sehat, Romo, puji Tuhan. Lalu Puji Romo Tuhan. mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, Romo silakan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik, semoga semuanya juga sehat, berlimpah berkat, dilindungi dalam perjalanan kita. Amin. Amin. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Arvin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Kau berikan kami anugerah kehidupan sekali lagi. Bapa, kami bersyukur untuk semua rahmat ini dan bersama dengan Gereja Semesta yang hari ini merayakan pesta Santo Basilika Lateran, kami juga ingin bersyukur karena boleh ambil bagian dalam sejarah gereja universal. Bapa, kami sadar bahwa kami punya banyak kekurangan, tapi kami ingin merenungkan itu, merenungkan karya rahmat kasih-Mu dalam diri kami, karena Engkaulah yang empunya hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Dalam nama nama Bapa Bapa, dan Putra, Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 47 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 8 sampai 9 dan ayat 12. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah, buahan yang daunnya tidak pernah layu, dan buahnya tidak habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru,
Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus, buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berbuah, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusnahan di bumi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Arvin. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di sini sepanjang masa. Aleluya, Aleluya. aleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau hendak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Arvin. Romo Arvin dari bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel, apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat oase rohani Katolik, Romo? Baik, Ibu Margaret dan semua sahabat oase rohani Katolik, Nubuat Yehezkiel ini ada dalam bab 47.
yang menceritakan tentang sungai yang keluar dari Bait Allah. Sebenarnya menarik untuk dilihat bagaimana Yehezkiel itu dipanggil Tuhan. Ini sebagaimana kita tahu dia kan nabi saat pembuangan Babel ya. Dan ketika pembuangan dan termasuk nabi-nabi awal yang proses dipanggil oleh Tuhannya, oleh Tuhan Allah Yahweh itu lewat eh, dialog sebagaimana Yeremia dan lain sebagainya. Dalam Yehezkiel bab 2 kita kenal dulu Yehezkielnya sedikit. Karena di sini nyambung dengan bab 47 yang akan kita tadi bacakan, yang tadi sudah kita bacakan. Kata Yahweh, hai anak manusia bangunlah dan berdiri karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengarkan dia berbicara kepadaku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah durhaka terhadap aku. Bla 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 bla, bab 2, bab 3. Endingnya di bab 3 adalah ketika Yeskiel menanggapi panggilan itu dituliskan begini. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Cerita yang sama ada dengan panggilan Yeskiel, ada sungai di sana sebagai tempat awal perutusannya di sungai Kebar Tel Abib. Dan dia bingung, ngapain dia di sana? Apa yang Tuhan inginkan dari hidupku? Lalu kemudian kita masuk dalam konteks bacaan 4, bab 47 ayat 1-nya, ayat 1 sampai 12 ini. Di sana dikatakan bahwa banyak sekali diulang-ulang itu kata air. Kalau saya nggak salah hitung ya, Bu Margaret ya, ada ada 7 kali kata air diulang di antara section-section yang kita dengarkan tadi. Dan itu kan berarti hampir di setiap ayat itu muncul pertanyaan pertama, dari mana air ini keluar? Air ini keluar dari bait suci, sebagaimana dalam subjudul bab 47, sungai yang keluar dari bait suci. Dah, sumbernya udah tahu dari bait suci. Pertanyaannya, kemana air ini menuju? Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci, mengalir menuju ke timur. Aduh, ini aja udah simbolik sekali kan? Dari bait suci menuju ke timur. Ada apa di timur? Di sanalah tempat matahari itu terbit. Di sanalah sumber terang itu berada. Easter. Dari kata dasar is, timur, yang entah bagaimanapun situasi kita hari ini, tapi esok akan selalu ada kesempatan baru dari Tuhan. Karena tadi, secara simbolik Tuhan selalu memberikan kesempatan dengan menuju ke arah timur. Dah, sumbernya udah tahu, arahnya udah tahu. Maka di sepanjang proses dari Bait Allah ke timur itu, ini akan mengubah banyak hal. Pohon-pohon tumbuh, ikan berkeriapan, bahkan laut asin menjadi tawar. Di sini dituliskan. Ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Bahkan yang susah diubah sekalipun menjadi mungkin karena karahmat kasih Tuhan itu. Air laut menjadi, siapa yang bisa hidup di laut mati, di laut asin? Nggak ada. Tapi ketika itu sudah ditawarkan, disitulah kemudian simbolik ikan dan tumbuhan menjadi hidup. Nah, Bu Margaret dan semua teman-teman sahabat Oasa Rohani Katolik, eh, saya pernah baca di harian Kompas itu. Pak Komarudin Hidayat itu nulis, seorang profesor yang eh, moderat, Muslim, dia mengibaratkan semua agama itu seperti aliran sungai.
Sumbernya sama, mata airnya sama dari sumber cinta kasih Tuhan. Sebagaimana air mengalir dari sumbernya yang memberikan kesegaran, akan selalu ada orang yang hidup di sekitarnya. Nah, itulah nabi-nabi yang kemudian menceritakan bagaimana rasa air itu kepada orang-orang di sekitarnya. Dan menjadi kepercayaan, oh ternyata air di sana itu manis kayak gitu. Enggak kok, air di tempatku itu tawar dan lain sebagainya. Tapi entah bagaimana rasanya, air itu tetap sekaligus merupakan hakikat kehidupan. Ikan hidup, pohon bertumbuh. Dan dalam kisah penciptaan di awal, kejadian bab 1 di sana dituliskan, ketika peristiwa penciptaan hari pertama, terang dan gelap. Hari kedua, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Bla bla bla, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan pagi hari kedua. Hari ketiga lanjut lagi. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sejak kisah awal penciptaan yang pada mulanya baik, maka demikian juga akhirnya baik. Berawal dari kisah Allah yang 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 menciptakan bait Allah yang suci, disitulah yang ingin saya tekankan, disitulah kasihnya tidak terbatas. Bukan hanya lagi kepada sungai-sungai, tapi kepada segala bangsa, kepada seujung lautan, kepada samudra raya. Dan dengan campur tangan Allah terhadap kasih yang tak terbatas itu, apalagi yang bisa kita lakukan selain menikmati, bersyukur, dan berjuang supaya kasih itu tetap tumbuh. Bu Margaret, saya itu terharu dengan eh, perjumpaan beberapa hari lalu bukan beberapa hari, beberapa minggu lalu di sebuah rutan ya, rumah tahanan. Kami misa di sana, kayak gitu. Terus setelah misa itu ada sesi biasanya pengakuan dosa. Tapi sebelum pengakuan dosa, kalau nggak ada yang mau ngaku dosa kan nggak bisa kita paksa toh, karena kan syaratnya pengakuan dosa kan hati yang menyesal sama dosa itu dilakukan gitu, maka nggak boleh dipaksa. Terus kemudian kami ngobrol-ngobrol aja, diskusi tentang iman, tentang Bunda Maria, tentang eh, gereja Katolik dan gereja Kristen, kayak gitu. Nah, selesai kita diskusi, pertanyaan terakhir saya ajukan kepada para teman-teman di rutan ini. Saya mau bertanya, apa sih suka dukanya tinggal di rutan ini? Wah, dan semua yang keluar litaninya itu adalah yang eh, yang negatif dengan segala hormat. Ya, kami di sini terbatas, Romo. Kami di sini nggak bisa kontak keluarga. Kami di sini semua diawasi dan lain sebagainya. Dan memang di ketika misa itu memang ada sipirnya kayak gitu. Nggak boleh bawa HP kayak gitu kan. Wah, semua itu litani kalau diturutin itu panjang sekali. Terus kemudian ada satu ibu di momen-momen akhir dia angkat tangan, duduknya di agak belakang sebelah kanan sisi saya itu. Dia katakan begini, Romo, kalau saya nggak masuk tempat ini, saya nggak akan menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Saya nggak akan berdoa, saya nggak akan belajar membuat rosario, saya nggak akan, mungkin nggak akan kenal Tuhan lebih jauh. Coba bayangkan, hidup bukan hitam putih, tapi ketika saya katakan tadi, kasih Tuhan itu tidak terbatas, yang mungkin dalam ruang yang sulit sekalipun untuk mengalami kasih Tuhan, di sanalah tetap bisa ditemukan kasih Tuhan itu. Sesederhana apapun bentuknya. Maka kita tidak bisa menjudge bahwa 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 saya lebih baik, Anda lebih baik, kita lebih baik kayak gitu. Enggak, bukan seperti itu cara mainnya gitu. Dengan disposisi yang berbeda-beda, dengan kasih Tuhan yang tak terbatas, semua disentuh oleh kasih itu sendiri. Semuanya haus. Eh, kita kan sama-sama tahu bahwa dalam Mazmur ya, Mazmur 63, hatiku haus akan Tuhan, jiwaku haus akan Tuhan. Begitu. Pun dalam
seruan Yesus di kayu salib, dia berseru, aku haus, kayak gitu. Jadi betapa air itu bukan lagi sekedar, betapa kemanusiaan kita itu kadangkala itu ingin dipenuhi oleh dahaga yang hanya kita sendiri yang tahu, kayak gitu. Lalu kemudian di balik seruan aku haus itu, di balik seruan Mazmur jiwaku haus akan Tuhan, di sana kita tahu apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita dambakan, yaitu adalah nanti dalam Injil, yaitu adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika kasihnya tak terbatas, tapi saat yang sama juga kita kita sulit mungkin melihat kasih itu, disitulah Allah tidak tinggal diam dalam diri kita. Begitu Bu Margaret dan teman-teman Oase Rohani Katolik. Iya, terima kasih Romo Arvin. Kalau tadi Romo terharu, saya juga mendengarkannya sungguh terharu, di mana tadi Romo juga sudah menceritakan tentang kejadian Tuhan menciptakan 5 hari itu segala sesuatunya baik, dan pada hari keenam Allah menciptakan manusia amat sangat baik ya Romo ya, dan luar Setuju, biasa betul. tadi kalau Romo katakan bahwa kasih Allah yang tidak terbatas, kasih Allah ya tidak ada ininya, tidak ada ruang, semua semua untuk manusia. Dan kalau tadi saya boleh memberikan apa namanya garis benang merah, ada kasih Allah yang menyelamatkan ya Romo. Tadi Romo Iya, katakan betul. bahwa jangan mengatakan bahwa saya lebih baik dari seseorang ataupun dan sebagainya, tetapi bagaimana kasih Allah itu menghinggapi kita satu pribadi lepas pribadi, supaya ya tadi Allah yang berkarya yang sekarang dilanjutkan dengan Roh Kudusnya itu terus-menerus menyelamatkan kita. Begitu ya Romo ya. Betul. Saya suka Ya, dengan istilah yang digunakan Bu Margaret tadi, menghinggapi gitu ya. Menghinggapi mungkin nggak lama gitu, tapi itu udah cukup membuat kita untuk sadar bahwa sesederhana kita bangun pagi, buka jendela, matahari masuk, wah, disinilah Tuhan memberikan kasih itu sekali lagi. Itu yang hinggap-hinggap macam itu, yang kecil-kecil itu yang kadang kala kita luput gitu. betul Romo, terkadang kita luput, betul Romo. Kita seolah-olah bangun pagi diberikan nafas, matahari terbit dari timur, seolah-olah biasa saja. Padahal Iya, kalau betul. kita tekuni lebih lanjut lagi, apalagi tadi sharing ibu yang di rutan tadi, betapa dengan kondisi dia seperti itu, dia merasa disapa Tuhan dan dia merasa semakin dekat sama Tuhan, sesuatu yang mungkin tidak dia peroleh sebelumnya seperti itu. Bukan karena tempat rutan itu yang lebih baik, bukan, tetapi Tuhan menyapa tiap umatnya dengan cara yang berbeda. Misalnya kayak Romo saat ini dipanggil oleh Tuhan menjadi gembala umat. Nah, tentunya Romo punya sesuatu yang Romo bisa bagikan, kasih Allah itu kepada juga Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Begitu ya Romo ya. Oke. Begitu Bu Margaret. Ya, mungkin di sesi pertama ini kita sudahi dulu Romo, dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Arvin dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah, Romo, tadi kita sudah bicarakan mengenai bacaan pertama, lalu sekarang untuk Injil Suci menurut Yohanes, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk kami, Romo? Oke. Ibu Margaret dan semua sahabat Oase Rohani Katolik, Injil diambil dari Yohanes bab 2. Diawali bab 2 ayat 13 sampai 22. Diawali dengan begini, kata-katanya ya, bab 3, ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ini ceritanya di bab 2 ketika dia sudah melakukan mukjizat
perkawinan di Kana. Tapi kalau di Injil Lukas nanti kita temukan bahwa dia juga ke bait Allah, tapi ketika dia masih kecil di Lukas bab 2, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Lukas bab 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, sebagaimana lazimnya pada hari raya itu. Jadi, ini tradisi mereka, bahwa hari raya Paskah mereka ke Yerusalem. Dan sebagaimana hari Paskah umumnya, disitulah ada dibutuhkan kurban. Maka kalau tadi dalam Injil kita dengarkan bahwa Yesus ngamuk di bait Allah, merpati-merpati di tukang merpati dijungkir balikan, dia membuat cambuk dari tali, terus kemudian pedagang lembu, kambing, merpati semuanya diusir, penukar meja-meja penukar dihamburkan. Disitulah sebenarnya ada kebutuhan juga umat di sana untuk untuk berkurban, untuk membawa kurban itu ke bait Allah. Nah, maka perkaranya di mana di mana di mana titik apa yang membuat Yesus itu ngamuk. Dan ada juga di Injilnya di sini. Ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Karena kasihnya begitu besar Yesus kepada rumah Bapaknya. Karena dalam Injil Lukas tadi yang aku singgung disebutkan, bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku kayak gitu. Makanya itu bukan bukan cuma representasi bait Allah, tapi disitulah rumah Bapa kayak gitu. Oh, kita rumah sendiri aja ya. Itu kalau kotor dibersihin. Kalau misalnya pergi udah pulang lama dari mudik kayak gitu, wah kotor kita bersihin gitu. Ini gimana rumah Bapak? Yang kalau kita ke gereja, ke paroki, kita ambil air suci, kita ingat akan pembaptisan, terus kemudian kita hormat kepada tabernakel, kita nggak berisik saat misa, itu sudah terwujud. Maka maka sakralnya rumah itu diwujudkan dalam bagaimana kita mengisi kegiatan-kegiatan di dalamnya kayak gitu. Dan intensinya bukan lagi eh, membantu orang-orang yang berkurban, tapi untuk untung rugi. Nah, ini perkaranya udah mencari untung rugi dan kemudian eh, Allah jadi dinomor dua kan. Yang menurut saya menarik adalah bahwa ketika Yesus dimintain tanda, eh, apa hak kamu untuk melakukan hal ini? Ditanya begitu oleh orang-orang Yahudi yang menentang itu. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau bertindak demikian? Dia apa namanya? Penguasa bukan? Dia eh, apa namanya? Imam juga bukan. Terus kemudian kalau tadi bacaan pertama Yehezkiel itu dia disebutkan bahwa dia imam. Kita lihat ya. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Busi di negeri orang Kasdim, di tepi Sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia, kayak gitu. Dia, maka ya Yesus kita katakan sebagai imam, guru, dan nabi, itu kan baru kemudian. Tapi dalam konteks ini, sepertinya dia bukan orang yang punya gelar sesuatu, apapun, hanya orang biasa saja, sama seperti kita. Tapi karena cintanya begitu besar, disitulah kemudian ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan di rumah Bapa. Nah, apa tanggapan Yesus menanggapi tanda itu, permintaannya? Lalu Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Pertanyaan soal tanda dijawab justru dengan menghancurkan. Dan dalam Yohanes bab 11 di sana, apa yang harus kita kita tahu bahwa Yesus itu sudah memiliki banyak tanda kayak gitu, membangkitkan orang mati, perkawinan di Kana, air lagi diubah menjadi anggur kayak gitu. Pun kemudian orang buta melihat dan lain sebagainya. Yohanes 11 ayat 47. Pernyataan orang Farisi, apa yang harus kita buat sebab orang ini membuat banyak tanda? Maka
Jawaban Yesus adalah rombak ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Bukan suatu tanda yang segera akan terjawab memuaskan orang-orang Yahudi itu, tapi adalah tanda yang dalamnya hidup kita semakin menjadi jawaban atas pencarian iman kita. Gandengannya, kalau tadi dalam bacaan pertama, kasih Tuhan itu tidak terbatas, maha maha luas. Lalu di dalam Injil, berarti kita nggak perlu mencari dong. Tapi sudahkah kita melakukan semakin lebih dalam untuk mencintai Yesus itu? Karena dalam gandeng lagi ke apa namanya? Ke kitab Yehezkiel bab 47, di sana dikatakan, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali, maka ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk ke dalam air. Jadi di bab itu di bab 47 ayat 1 sampai 12 ini, orang akan masuk semakin dalam. Selutut, 1.000 hasta lagi, kemudian sudah sampai ke pinggang, kemudian masuk, orang sudah bisa berenang di sana. Pencarian akan Tuhan selalu membawa pada sesuatu yang lebih mendalam. Dan kedalaman itulah yang membutuhkan proses. Tidak mudah di di dalam dinamikanya. Kalau beberapa orang sering bertanya, kenapa 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 saya jadi pastor kayak gitu? Saya nggak dengar suara Tuhan gitu ya, Bu, ya. Di di nggak seperti Yeskiel tadi begitu. Tapi tadi hal-hal sederhana yang membuat saya melihat rumah saya, bapak dan ibu saya kayak gitu. Itulah yang, kalau bapak dan ibu saya mencintai saya sedemikian besar, cintanya seperti apa? Contoh, suatu kali eh, saya tuh susah bangun pagi. Jadi ketika masuk di Mertayudan pun, yang paling bergumul tentang saya itu ya bangun pagi tuh, bahwa harus bangun jam 5:15 dan lain sebagainya gitu. Itu tuh agak 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 mengubah hidup saya. Terus kemudian di di pagi-pagi ketika harus berangkat, karena dari Balaraja ke Citra Raya itu agak jauh kayak gitu. Ibu bangunin saya. Se Sebangunnya sampai bangun. Pertama mulai dari dipuk-puk dulu, terus kemudian dicipratin air kayak gitu. Terus kemudian digendong dibawa ke kamar mandi, langsung digebyur kayak gitu. Itu, wah, itu bagi saya dahsyat. Dan ketika ketika nanti pun itu udah mepet ketinggalan jemputan, itu bapak saya nganter ke 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 sekolahan. Maka maka hal-hal sederhana macam ini yang kadang membuat saya tidak habis pikir kayak gitu. Ya ampun Tuhan, kayak gitu. Betapa Engkau mencintai saya. Dan pun sama, kasih Tuhan yang tidak terbatas dan maha luas itu dipertemukan dengan tanda-tanda yang mendekatkan diri kita dengan Tuhan pun senantiasa berjalan dalam jejak-jejak peziarah hidup kita. 2 November kemarin, kita memperingati, mendoakan arwah semua orang beriman. Tanda sekali lagi bahwa kasihnya tak terbatas. Apa orang beriman itu juga butuh doa kita, Romo, para arwah yang di sana? Oh iya, tentu saja, kayak gitu. Ingat kisah tentang, maaf agak lebar, ingat kisah tentang Lazarus dan orang yang meninggal itu, yang yang dia berbuat diam saja ketika melihat Lazarus miskin meninggal. Terus dia berseru kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, tengoklah ke rumahku bahwa di sana masih ada saudara-saudaraku, dan supaya ia bertobat. Maka eh, ia meminta supaya Bapak Abraham mengunjungi saudara-saudaranya di sana lewat perantaran para nabi dan lain sebagainya. Tapi apa jawaban Bapak Abraham? Tidak, kayak gitu. Bahwa sudah dikatakan dan lain sebagainya. Itulah kemudian, apakah sekali lagi kita sudah melihat tanda-tanda itu dalam hidup-hidup kita? Setidak-tidaknya. Mungkin mungkin tidak berbuah seperti pohon dalam aliran sungai. Mungkin belum sampai sana. Tapi mungkin bisa sedikit lebih maju dengan melangkah lebih baik ketimbang hari sebelumnya. Seperti itu. Dan dengan segala dinamika yang ada, pencarian rohani itu membuat kita bertekun atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Begitu Bu Margaret untuk sementara.
Terima kasih Romo Arvin, sungguh luar biasa pada bacaan pertama tadi, kasih Allah yang tidak terbatas juga kita temui dalam bacaan Injil pada hari ini. Dan tadi secara implisit betapa besar kasih Allah sehingga Yesus berkata kepada mereka, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan itu menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita semua. Baik Romo, kalau kita melihat bahwa hari ini Gereja Katolik sedunia merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran, nah mungkin Romo bisa memberikan apa sih maksud dan tujuan dari hal itu, Romo? Iya, nah ini tanda bahwa tadi ada gereja yang berasal dari sumber kasih Allah itu mengalir ke segala bangsa. Gereja Basilika Lateran ini miliknya keluarga Lateran pada mulanya, kayak gitu. Plautius Lateran yang di istana ketika dikejar-kejar oleh Kaisar Nero, di halaman istana itu menjadi tempat untuk orang-orang Kristiani belajar berkumpul. Lalu kemudian itu semua habis. Eh, eh, Jemaat kita dibunuh, terus kemudian istana itu ditarik, dan kemudian baru dibuka lagi ketika tahun 300-an. Kaisar Konstantinus untuk menunjukkan bahwa di sanalah gereja cikal bakal umat yang berdinamika untuk mengalami kasih Tuhan. Bukan dengan apa ya namanya, eh, eh, berdoa, ya itu juga gitu. Tapi sesederhana bagaimana dia berjuang dalam imannya untuk terus-menerus setia, kayak gitu. 1 November itu peringatan arwah semua, peringatan para kudus. Dulu orang kudus itu dimaknai sebagai orang yang dinyatakan kudus itu adalah para martir. Jadi orang yang berdarah, kayak gitu. Baru kemudian Santo Hieronymus mengatakan eh, para kudus itu adalah orang yang melakukan hal-hal kudus dalam keseharian, kesaksian hidup sehari-hari. Jadi Basilika Lateran menjadi saksi hidup bahwa umat kita adalah umat yang berjuang. Kasih Allah tidak melulu melenakan kita, tapi justru membuat kita survive, membuat kita terbakar, membuat kita terhangus sama seperti Yesus yang menghanguskan diri kita untuk melakukan hal-hal yang semakin mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Begitu, Bu. Baik Romo, terima kasih banyak. Romo sudah memberikan penguatan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik tentang bagaimana kasih Allah yang tidak terbatas. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita pada hari ini. Maka marilah kita memohon doa penutup dan berkat dari Romo Arvin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, bersama dengan Pesta Gereja Basilika Lateran, kami ingin bersyukur bersama untuk perjalanan iman kami di bumi ini. Bapa, kami banyak kekurangan, tapi kami percaya Engkau menyertai kami dan mendampingi kami. Dan betapa kasih-Mu menyebar luas kepada seluruh penduduk bumi, dan kami percaya kasih itu bertumbuh juga di dalam hati kami. Berikanlah kami energi yang cukup hari ini, Bapa, supaya kami bisa menyebarkan kasih itu, dan lebih dari itu, semoga namamu senantiasa dimuliakan dalam keseharian kami. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga kita semua, keluarga kita, senantiasa diberikan kegembiraan dan kesehatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Arvin atas Terima kasih, inspirasinya. Bu Margaret. Sahabat Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Antonius Arvin dan Margaret Indriana mohon undur diri dan kabar sukacita kasih Allah yang tak terbatas dapat kita wujudkan dan bagikan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Anjing mengendus mencari makan di tanah rata. Jika Tuhan yang memilih dan menguduskan, maka Tuhan akan selalu tinggal di rumah kita. Salam damai, Tuhan memberkati.